warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga ingin perkenalkan, nama saya Asfarinal Sultan Rumah Kadang. Jadi biasa dulu dipanggil Nana. Saya sekolah di Jogja arsitek Pak. Juga di UI kajian perkotaan. Jadi memang kayaknya diplot menjadi orang yang ngurusin kota pusaka ini Pak. Nah, jaringan kota pusaka ini sendiri kalau kita sedikit bercerita, ini lahir 2008 pada saat itu di Solo. Di Solo waktu itu Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Ada 11 wali kota, ada wali kota Sawalunto, ada wali kota Bau-Bau, ada wali kota Jakarta Utara, ada Pangkal Pinang, ada Ambon, jadi 11 ya. Nah, cikal bakalnya 11, terus 2009 kita ada prakongres di Jakarta Utara di Hotel Batavia Kota Tua. 2009-nya baru kita di Kota Sawalunto Pak, Kota Sawalunto. Itu kongres pertama. Jadi Kota Sawalunto ini saat ini statusnya sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Nah, singkat cerita dari 11 kota menjadi saat ini 79 kota. Terakhir kemarin kita kongres Rakernas di Kota Semarang. Saat ini ketua dari jaringan kota pusaka ini sistemnya presidium Pak. Jadi ada 3 wali kota. Saat ini yang menjadi wali kota ketua itu wali kota Bogor, wali kota Palembang, dan menjadi ketua presidiumnya karena digilir saat ini wali kota Semarang. Nah, pengurusnya itu semua wali kota Pak. Cuma saya aja yang orang biasa Pak. Jadi JKPI itu dibentuk oleh kota dan kabupaten, dan pengurusnya kepala daerah. Nah, saya diminta menjadi direktur eksekutif. Nah, dalam perjalanan kita melihat kita perlu juga underbone kan gitu Pak. Nah, salah satu contoh di Sumbawa. Sumbawa itu jadi penggiat itu dengan pemerintah Sumbawanya bersepakat lah ini menjadi kepanjangan karena kita tahu bahwa pemerintah kan juga terbatas Pak. Dan rasa cinta itu kan berbeda ya, komunitas dengan pemerintah itu kan berbeda ya Pak. Karena pemerintah itu ada masa jabatannya, kalau komunitas itu kan seumur hidup dia mencintai. Nah, waktu Pak Jimmy menyampaikan ke saya sangat merespon. Dan ini juga akan saya sampaikan juga ke ketua kita wali kota Semarang bahwa ada komunitas budayawan dan pemerhati budaya di Kota Banjarmasin ingin mewujudkan sebuah bentuk komunitas. Ini kan nama komunitas Pak ya, yang menjadi nanti underbone-nya dari JKPI. Karena kan ini sifatnya volunteer ya. Nah, ini yang akan saya sampaikan nanti, dan mungkin nanti Pak Jimmy juga bisa menyampaikan juga lah bentuknya seperti apa. Karena diskusi kita kan via telepon. Ini kan kita baru ketemu, ternyata saya juga ketemu dengan bapak-bapak yang luar biasa Pak. Dengan bapak-bapak inilah sebetulnya harus direkam. Karena kan kita perlu memori kolektif, itu yang paling penting Pak. Jadi cerita-cerita bapak ini sebelumnya maaf ya, usia kita kan kita tidak tahu Pak. Tetapi butuh cerita itu yang harus direkam. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya bagaimana kita tahu bahwa perjalanan Kota Banjarmasin ini kan tak lepas dari bapak-bapak. Kepala dinas pariwisata, dosen profesor, dan para pemerhati, jurnalis. Nah, ini yang penting. Saya terus terang juga cukup bergembira di bawah pembangunan ini. Dan kalau bisa pun ya saya usul memori-memori Bapak itu yang Bapak ingat dicatat, itu bisa dipamerkan ya. Ini menjadi catatan penting perjalanan Kota Banjarmasin. Kalau saya kan tentu tidak tahu Pak. Yang saya bisa tahu itu kan cuma membaca dan melihat. Kalau ada narasi saya bisa pelajari kan. Nah, ini yang paling penting. Kalau saya rasa Banjarmasin ini masih banyak kekurangan ya, terutama
museum saja di sini masih terbatas. Terus di sini keunikan sebagai kota 1000 sungai belum terlalu tereksplorasi ya Pak ya. Kalau kita bandingkan dengan kota-kota ya di Eropa. Saya pernah bilang ke Pak Jimmy, Pak, kita jalan-jalan itu adalah investasi, saya bilang. Memang kita berlibur ke Eropa, ke kota-kota besar, kota-kota unik di dunia itu investasi. Karena kita semakin banyak berjalan, semakin banyak kita lihat dan kita paham. Nah, terakhir Pak Jimmy saya lihat di Facebook juga udah kemana-mana nih, luar biasa juga. Nah intinya Pak, dari jaringan Kota Pusaka itu sangat mensupport sekali Pak, dan kita malah terbantu. Minimal bisa kita diinfokan catatan-catatan penting tentang Kota Banjarmasin, apakah itu berupa narasi, tulisan, atau naskah-naskah. Karena generasi yang akan datang tidak akan tahu bagaimana perjalanan Kota Banjarmasin ini kalau tidak bapak-bapak yang akan menuliskan narasi-narasi itu. Makanya saat ini kita dorong terus, terutama Arsip Nasional ANRI itu, untuk mau tiap kota itu mereka mau memfasilitasi adanya city gallery Pak, di mana di situ ditempatkan dokumen-dokumen penting perjalanan dari kota itu. Nah, di sini kan kita belum lihat ya. Hampir semua kota di Indonesia belum pernah punya itu, Pak. Kecuali di Yogyakarta itu lumayan bagus. Kalau Bapak ada waktu main ke Gedung Arsip Nasional Yogyakarta, di situ ada diorama tentang perjalanan kota Yogyakarta dari awal terbentuknya mulai dari kerajaan sampai saat ini. Lengkap Pak di sana. Jadi orang secara cepat tahu bagaimana sejarah tentang kota Yogyakarta. Dan tadi apa yang disampaikan Bapak juga ini kan menarik Pak. Tadi cerita Dewan Kesenian Kebudayaan. Nah saat ini kan kita juga baru mendapat kado akhir tahun yang bagus ya. Ditetapkannya jamu sebagai warisan dunia, warisan dunia tak benda. Nah ini kan bisa memicu, apalagi yang Bapak sebutkan tadi itu kan sebenarnya banyak ke intangible culture ya, warisan budaya tak benda. Nah selama ini mungkin hanya diketahui oleh segelintiran orang Pak. Nah ini kan saatnya kita dengan dunia digital sekarang itu kan kita harus make expose, dan mana tahu itu bisa diusulkan setelah ditetapkan warisan nasional, bisa diajukan sebagai warisan budaya tak benda dunia di UNESCO. Nah catatan-catatan ini yang mungkin mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini mulai sedikit banyak, apakah itu warisan budaya bendanya, warisan budaya tak benda, atau bentang alamnya. Karena kan kalau kita perhatikan Banjarmasin ini lengkap Pak, warisan tak bendanya tadi tari-tarian, kain, segala macam, teater. Warisan ini apa? Bendanya ini bangunan, kotanya. Bentang alamnya itu yaitu 1000 sungai. Nah, mudah-mudahan hari ini menjadi momentum untuk seterusnya bisa merangkum memori kolektif dari perjalanan kota Banjarmasin ini, dan juga orang akan tahu bahwa selama ini Banjarmasin bukan tahunya cuma sasirangan, kulinernya cuma soto Banjar ya, tapi akan muncul yang selama ini yang orang lain tidak ada. Bisa saja kayak jamu Pak, kan di sini mungkin ada juga. Jamu itu kan bukan hanya yang seperti yang orang Jawa bikin jamu aja, tetapi minuman-minuman tradisional itu bisa dijadikan jamu juga kan? Nah ini harapan kita ya, mungkin tempat ini bisa menjadi tempat instalasinya ya Pak ya, instalasi kecil tentang Banjarmasin ya. Mungkin dari saya itu Pak awal dari diskusi kita mungkin ya, dan saya juga sangat senang nih ternyata sini budayawan dan pakar-pakar jadi kecil saya jadinya di sini. Tetapi sekali lagi Pak, saya senang karena ternyata Banjarmasin tetap tidak kehilangan alur dari cerita tentang sejarah itu, tentang narasi, tentang arsip, tentang dokumen.
Karena waktu kita di Belanda tempoh hari kan kita ke museum apa ya Pak Jimmy? Pak Wali itu udah ngomong pengen Intan itu bisa nggak dikembalikan ke Banjar? Ada Intan, memang ada Intan kita ada Intan yang besar. Bukan. Yang paling besar. Semua yang menjadi masalah sanggup nggak kan itu aja yang menjadi pertanyaan. Sama dengan beberapa kan sekarang banyak artefak-artefak kita di Belanda itu dikembalikan, diminta sama pemerintah Indonesia. Yang menjadi pertanyaan yang besar, sanggup nggak? Karena kita sangat lalai dalam keamanan benda-benda tersebut, sangat lemah dalam perawatan segala macam. Nah itu mungkin mudah-mudahan ke depan bisa tumbuh subur, ya minimal ada museum-museum pribadi lah kalau pemerintah belum bisa membuat museum pribadi. Karena kalau kita belajar ke Malaka Pak, di kawasan yang masuk dalam delenasi warisan dunia itu ada 49 museum Pak. Wah itu kan luasannya nggak terlalu besar Pak, ada 49 museum. Di Johnston atau di Penang itu ada sekitar 30 museum. Dan museum itu sudah bisa menghidupi diri sendiri Pak. Jadi dalam arti kata ya pemerintah juga, ya maaf aja mungkin kalau saya melihat kadang-kadang pemerintah kita ini melecehkan museum itu sendiri. Masa bayar museum cuma 2.000 perak ya kan. Sementara artefak yang ada di dalam museum itu harganya tidak ternilai ya kan. Nah, mungkin itu yang kita lihat bagaimana Malaysia itu lebih bagus daripada kita. Kebetulan bulan Oktober kemarin saya baru pulang dari Belanda juga. Yang saya rasakan masuk museum kehidupan Belanda, kota Amsterdam itu ditopang sebagian besar oleh museum Pak. 20 euro tiket masuk Pak, dan itu pun harus kita lewat online. Kalau beli langsung udah nggak bisa Pak, penuh sekali. Jadi kalau dikalikan aja Pak 20 euro kali 16.000 berapa Pak? 300.000 kita masuk museum per kepala Pak. Nah sebenarnya kalau kita mampu menciptakan sistem seperti itu, kita sanggup sebenarnya Pak. Jadi museum itu kalau di kita kan kayak penghinaan Pak, masuk museum cuma 2.000 perak, 7.000 perak. Berarti kan itu tidak menghargai apa yang ada di dalam. Nah mungkin di sini juga bisa mulai bagaimana mengelola museum-museum pribadi Pak ya. Kalau Pemda masih belum. Karena Pemda ini kadang-kadang juga susah Pak. Dan Bapak ada bikin museum standarnya juga bawah. Nah karena ada regulasi segala macam. Sebenarnya mungkin pejabatnya pengen yang bagus, tapi karena aturan ya Pak ya. Kalau pribadi kan kita bisa improvisasi. Itu dulu dari saya Pak. Mungkin ini bisa jadi pematik diskusi kita, dan saya juga sangat senang kita bisa berdiskusi di hadapan bapak-bapak budayawan, sejarawan, penulis, apalagi ada jurnalis senior ya nanti mungkin bisa juga Pak dikirim tulisan di kita, apakah hard copy atau jurnal segala macam, karena belum terlalu banyak ya tulisan tentang heritage-nya Banjarmasin. Kalau tulisan Banjarmasin mungkin banyak Betul. Mungkin kita bisa gali. Kadang-kadang kan pertemuan yang informal gini lebih banyak menemukan sesuatu daripada seminar segala macam. Secara nggak langsung diskusi-diskusi, atau ada sesuatu yang tak pernah diangkat, misalnya diangkat oleh. Jadi begitu Pak. Saya rasa mungkin sebagai pemantik, dan saya senanglah kita berdiskusi Pak. Saya kembalikan ke Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama yang saya hormati Pak Nanang, kalau nama lengkapnya Pak Asfarina. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif Jaringan Kota Pusaka Indonesia, yang saat ini anggotanya di atas 79 kota kabupaten Indonesia. Selamat datang di Banjarmasin Pak. Hari ini mudah-mudahan Pak Nanang berkenan untuk mengundangkan kami sebagai
perpanjangan tangan daripada GKPI yang ada di Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak tidak tak, tapi dibularin Pak Bako. Saya mulai kecil tuh gemuk, jadi bapak akhirnya lengket. Mulai SD saya sekolah itu orang panggilnya tuh Pak Bakong aja. Sampai kepala sekolah saya itu guru dari itu ngomong Bakong, nama saya sendiri nggak ngerti dia Bakong. Nah, saya lahir di Banjarmasin tahun 89. Lahir